datang ke UAS, lebih tepat Rocky Gerung panggil Yahya Waloni, berdebat dengan Rocky Gerung, meyakinkan Rocky Gerung tentang Islam. Yang pertama, seorang yang mengajak Rocky debat atau dialog soal agama, cari tahu dulu Rocky Gerung dalam konteks teologis, Rocky Gerung dalam konteks filosofis, Rocky Gerung dalam konteks antropologi, Rocky Gerung dalam konteks intelektual. Kalau sudah paham empat pembagian dalam struktur tentang siapa Rocky Gerung, baru kita ajak dialog. Saya sudah pernah nonton Rhoma Irama dalam podcastnya. Kita manusia, jangan langsung teori begitu, tidak akan mempan sama Rocky Gerung. Pahami dulu Rocky Gerung dalam konteks budaya, Rocky Gerung dalam konteks filosofis, Rocky Gerung dalam konteks intelligence, Rocky Gerung dalam konteks antropologi, linguistik, bahasa dan budaya. Apa bahasa yang sering Rocky Gerung pakai dalam berdialog? Argumen apa? Argumennya adalah argumen filosofis. Apa agama dia dulu secara antropologi, linguistik? Apa yang dia yakin dulu? Dia itu adalah penganut Gemim, gereja Masehi Injili Minahasa. Itu gereja kami yang lama. Pahami itu dulu. Kalau saya yang berdialog dengan beliau, saya rasa insya Allah lebih tepat. Secara budaya, antropologi, kita satu kampung, offer ke sini. Tapi kalau langsung masuk ke dalam Al-Baqarah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Yesus bukan Tuhan, jadi kamu harus mengikuti Islam. Ini jangan pakai Al-Quran kalau meyakinkan orang yang masih kafirun. Jangan pakai Al-Quran. Kenapa? Setan tidak suka dengan Al-Quran, iblis tidak suka dengan Al-Quran. Jangankan orang kafir, orang Islam, kalau imam sudah baca ayat panjang, Allahu Akbar, di belakang karena terlalu lama, apalagi yang dengar orang nah, ini teknik ini. Saya bukan pembina mualaf. Dia ngaku tuh munafik itu mengaku dia pembina mualaf. Saya nggak pernah bina mualaf. Tapi saya sudah ribuan orang kafir yang saya Islamkan. Saya kalau orang masuk Islam saya tanya, pengetahuan antum, pengetahuan umum, sekolahmu sampai kemampuanmu sampai berapa? Strata berapa? Strata 1, 2, 3 atau 5, 10, esteller bahkan. Kalau dia bilang saya tidak tamat SD Ustadz, saya cuma sopir, aduh, cari yang lain aja. Cari yang lain. Kamu kerja di mana? Saya cuma tukang dorong gerobak, saya cuma cungkil-cungkil sawit di Pekanbaru. Nggak semudah itu saya Islamkan. Terbukti banyak sekali orang masuk Islam, pagi beriman, sore menyangkal. Kenapa? Karena Islam ini agama para profesor, hanya orang cerdas yang bisa mendapat hidayah. Coba Bapak lihat hamparan sejarah-sejarah, ilmuwan, matematikawan, fisikawan, atlet, rohaniawan, bahkan saintis, orang-orang jenius, kaum intelektual mengucapkan, I witness there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messengers of Allah. Petinju-petinju dunia, pemain bola kaki dunia, pemain sepak bola masuk Islam karena kecerdasan. Nah, yang bahaya kalau yang masuk Islam nggak ngerti apa-apa lalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang katanya pembimbing mualaf. Paling saya suka kalau pembimbing mualaf itu seperti kemarin, betul-betul membimbing mualaf dan banyak membangun gereja, bahkan gereja dijadikan sebagai masjid di Jawa Tengah. Siapa dia? Almarhum Ustadz Stephen Ariwibowo. Itu baru namanya pembimbing mualaf. Duitnya banyak. Nah, kita ini kan banyak ngaku pembimbing mualaf, tapi ujung-ujungnya mualaf diperteli. Sudahlah, yang begitu sudahlah, saya sudah kenyang. Makanya saya pernah ditawarkan waktu itu menterinya Pak Maftu Basuni. Ada di buku saya ini. Beliau ajak ke tempat beliau, ke kantor Departemen Agama. Ada foto saya dengan beliau di buku ini.
Dia bilang,